Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnianingsi, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang cara pengambilan keputusan dari para pemimpin sekolah. Untuk selengkapnya, saksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya bersama Ibu Dida, Kepala Sekolah dari TK 5, akan melaksanakan wawancara tentang kasus-kasus tentang pengambilan keputusan mengenai dilema etika. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah berkenan mendampingi saya untuk melakukan wawancara tentang cara pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah. Sama-sama. Ibu sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? Alhamdulillah saya mulai di sekolah di sini. Sekolah berdiri dari 2006. Di situ saya sebagai guru. Dan untuk masuk kepala sekolah dari mulai 2015. Alhamdulillah Ibu sudah cukup lama Ibu ya. Alhamdulillah. Nah Ibu berkaitan dengan cara pengambilan keputusan. Tentunya setiap kita atau Ibu sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan pasti ada saja pemikiran atau dilema-dilema yang terjadi seperti itu. Nah kemudian bagaimana jika suatu permasalahan terjadi, Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral seperti itu. Apakah pernah ada kasus seperti itu di kalangan TK? Kalau kasus misalkan dari anak-anak atau dari guru itu alhamdulillah selalu kami selesaikan. Hanya mungkin kami punya permasalahan itu dari orang tua, karena memang sekolah TK itu selain anaknya yang sekolah, orang tuanya juga ikutan sekolah. Iya, ikutan sekolah. Seperti apa dia contohnya? Contohnya gini, misalkan untuk kita mengambil keputusan itu kan selalu bersama lewat rapat orang tua dengan lembaga. Sementara ada orang tua yang tidak ikutan rapat karena memang berbagai hal, karena dia bekerja sehingga tidak mengikuti rapat. Tapi pada ujungnya justru dia yang tidak menyetujui keputusan rapat itu. Jadi ya jadi dilemanya begitu. Malah dia sendiri yang mengatakan, Bu gini-gini, ini kan udah keputusan bersama. Sementara kan dia nggak ikut gitu. Jadi di sana untuk dilema etikanya bagi guru sudah melaksanakan kegiatan rapat yang sesuai jadwal. Namun wali murid mempunyai versi sendiri menurut beliau bahwa saya juga harus ikut dalam keputusan tersebut. Padahal kalau mau ikut ambil harus ikut rapat. Itu ternyata ada saja masalahnya. Alhamdulillah. Nah kemudian karena ibu sudah memutuskan dalam rapat kan seperti itu, dan pengambilan keputusan sudah ada, bagaimana cara pengambilan keputusan yang sudah dilakukan tapi ada istilahnya instruksi dari seperti itu. Alhamdulillah selama ini memang kami komunikasi dengan orang tersebut bahwa ini keputusan bersama. Ya pada ujung-ujungnya walau awalnya dia begitu menolak, akhirnya karena memang kami pendekatan dengan musyawarah, dengan diraih, akhirnya iya juga. Tapi itu bukan cuma satu kali. Berapa kali? Setiap kali ada keputusan seperti itu. Iya. Kemudian ada masalah lain nggak mungkin yang berkenaan dengan pengambilan keputusan yang melibatkan dilema etika, di mana dilema etika ini adalah di mana kita juga sudah melakukan hal yang benar dan yang lain juga yang benar, tapi ternyata masih ada dilemanya. Nah itu yang kami lihat. Kami kan udah ada sesuai keputusan, sesuai prosedur bahwa misalkan di tahun pelajaran itu kita sudah memutuskan bahwa
rencana kerja itu 1 tahun itu ini sudah membeberkan. Nah, kadang-kadang rencana yang kita beberkan tidak semua orang tua menerima, tidak semua orang tua paham. Karena salah satunya tadi itu ketika diajak rapat tidak datang. Terus dia punya pandangan antara manajemen sekolah sama manajemen perusahaan dia dikira sama, padahal tidak kan. Kalau perusahaan kan atasan bawahan, kalau manajemen sekolah kan kebersamaan. Berarti termasuknya paradigma pengambilan keputusannya kalau ada masalah apa Bu? Pertama-tama kita kalau ada masalah sama guru dulu. Pengambilan keputusannya apakah ini individual kelompok atau misalnya kebenaran lawan kesalahan atau apa? Kalau dilihat dari sini sepertinya individu lawan kelompok. Ya, antara kelompok guru dengan kelompok luar ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Untuk langkah-langkah kita pertama selalu musyawarah. Terus kita melakukan pendekatan dengan cara berkomunikasi dengan dia, tapi dianya yaitu kan di perusahaan, jadi untuk datang ke sekolah nggak bisa, paling lewat telepon. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Sebenarnya untuk kalau misalkan di rumah etika yang lain, kita alhamdulillah selalu dengan musyawarah diraih. Ada yang akhirnya mau bertemu, nah akhirnya diselesaikanlah di situ gitu. Jadi secara pertemuan khusus diselesaikan. Kemudian apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di etika yang dihadapi? Nah, sebenarnya tantangan itu banyak, hanya mungkin kalau sekarang untuk kala ini karena memang pemahaman orang tua tentang sekolah itu tantangannya kan ada yang ketika kita ungkapkan mengerti paham bahwa sekolah itu bukan manajemen perusahaan, dan ada yang tidak mengerti, sepertinya hanya hal kepembiasaan antara sekolah dengan perusahaan. Bagaimana apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di ilmu etika? Apakah Ibu menyelesaikannya secara langsung di tempat jika ada permasalahan, atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur atau yang lainnya? Kalau kami di sini karena kita masih tingkat TK, kita masih bisa untuk tidak perlu dijadwalkan. Kalau misalkan ada kasus seperti itu, kita langsung saja. Iya, langsung diselesaikan, dimusyawarahkan. Kemudian selama ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Alhamdulillah untuk faktor dalam pengambilan keputusan itu kita selalu dibantu oleh guru, dengan berembuk dengan guru bagaimana menyelesaikan ini. Nah, seperti itu penyelesaiannya. Jadi kita selalu musyawarahkannya dengan guru, dengan komite. Karena kan ada komite, ada guru di sini. Jadi disitulah kita mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan. Baik Bu. Kemudian apakah selama ini untuk kasus muridnya atau siswanya sendiri ada, atau hanya itu saja? Kalau kasus untuk murid siswa, kalau di TK Dipo itu alhamdulillah ya, karena memang kita melihat berpatok kepada perkembangan anak yang 6 perkembangan itu, jadi sesuai. Alhamdulillah kalau ke anak tidak ada masalah, hanya saja tadi itu aja antara kami dengan yang kurang paham. Kemudian jadi Ibu selama ini prinsip dilema etika yang Ibu ambil adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli, ya Bu? Ya, seperti itu. Karena kalau tidak berbasis aturan atau berbasis yang lain, tidak, hanya kami hanya itu aja. mengapa mengambil rasa peduli?
karena kita tingkatnya di TK, terus kita kebersamaan prinsipnya, jadi kita tidak ada aturan yang mengharuskan kita dengan musyawarah aja. Jadi berpatok kepada kepedulian kita. Ibu misalnya dalam pengambilan keputusan itu kan biasanya kita mengambil 9 langkah untuk pengujian keputusan Ibu. Pertama misalnya kita di sini ada pengujian legal dan kemudian uji regulasi. Apakah sediaan seperti itu? Untuk itu paling yang sering tidak dilakukan karena memang kita penyelesaian juga selesai, jadi kita tidak sampai ke sana. Pokoknya nanti ada di revisi mungkin sudah dilakukan ya. Biasanya ada publikasi bagaimana apakah kalau ada misalnya kita ada masalah jika dipublikasikan apakah ibu dan rekan-rekan merasa nyaman jika ada seorang yang mempublikasikan permasalahan yang timbul misalnya. Di sini kami selalu ke orang tua menekankan bahwa orang tua kalau misalkan ada salah kami lembaga bilang ke kami, dan kalau bagusnya bilang ke mereka, kalau salah bilang ke kami. Makanya alhamdulillah selama ini tidak terjadi Untuk publikasi, Adapun jika terjadi mungkin kita juga tidak merasa nyaman Iya, iya. Gitu. Karena tidak akan nyaman dan kita juga nanti kena imbasnya dari itu. malah memperkeruh Malah memperkeruh suasana. kemudian itu siapa yang menjadi panutan ibu jika ada permasalahan yang mungkin belum bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Paling kami di sini punya pengawas TK. Kami selalu konsultasi dengan pengawas dan lainnya pengawas yang mendampingi kami kalau ada kasus seperti itu. Kemudian untuk melakukan keputusan tadi dilakukan secara musyawarah ya, selalu bermusyawarah. Jika pun misalnya musyawarahnya mentok, apa yang akan dilakukan? Kalau kita misalkan musyawarah mentok, kita masih punya cara yang lain dengan tadi itu ke pengawas. Ya, akhirnya pengawas yang memberikan saran. Jadi kesimpulan dalam kita perbincangan kita hari ini adalah dalam pengambilan keputusan khususnya di TK, ibu bersama rekan-rekan mengambil keputusan secara musyawarah. Adapun misalnya ada pengujian kesalahan benar salah sudah dilaksanakan dan jika belum mendapat hasil yang baik meminta saran kepada ibu pengawas TK. Baik ibu, terima kasih atas waktunya sudah datang bisa berbincang dengan saya tentang bagaimana cara mengambil keputusan yang dan benar menurut aturan yang ada. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini bisa menjadi motivasi atau inspirasi buat yang lain ya dengan seperti ini. Dan mudah-mudahan jika kita nanti ditempatkan di suatu permasalahan yang mengharuskan kita memilih antara dilema atau salah satu lainnya, kita bisa memutuskan dengan lebih baik. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak terima kasih hari ini Bapak berkenan membersamai saya untuk melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan. Kebetulan kan Bapak adalah seorang kepala sekolah dan saya berencana untuk menimba ilmu dari Bapak bagaimana cara mengambil keputusan jika ada sesuatu hal yang merupakan dilema. Kalau permasalahan yang dilema itu biasanya bisa pada waktu itu juga kita ambil secara spontan ya, karena kebutuhannya pada waktu mendesak, berarti kita pasti akan mengambil keputusan yang dianggap lebih manusiawi. Dalam arti kalau siswa dipanggil oleh
orang tuanya karena kebutuhannya mendesak, ada kebutuhan, berarti kita juga dari pihak sekolah juga harus lebih mementingkan kepada orang tuanya dulu, kebutuhan orang Nah, tuanya. jadi selama ini dalam pengambilan keputusan pasti ada saja dilema yang dihadapi Pak ya. Pasti Seperti ada itu. ya. Dan seperti itu kemudian untuk mengambil keputusannya jika kita menemukan dilema itu kan misal Bapak kasus apa apakah itu merupakan dilema etika atau rujukan moral yang sering dihadapi. Ya pasti di setiap satu lembaga pendidikan itu dua-duanya pasti ada yang dilema dan yang moral. Yang dilema itu pasti kejadiannya itu pasti spontan karena nggak mungkin ada waktu ya. Tapi kalau yang moral ini biasanya kejadiannya ya kita ambil konsensus ketika di Arkas itu tidak ada pembiayaan masalah kegiatannya ini, tapi karena mendesak kebutuhannya maka itu harus diadakan. Bagaimana caranya ya kita tetap dengan cara saya sebagai manajer di sekolah berarti kita harus mengumpulkan dewan guru semuanya, bukan hanya wakil tapi dewan guru semuanya untuk membicarakan hal seperti ini hingga bisa diambil keputusan bersama. Jadi itu termasuk langkah-langkah atau prosedur cara pengambilan keputusan yang Bapak lakukan. Bagi saya selalu seperti itu. Dengan melakukan musyawarah Dengan dewan guru itu yang lebih satu itu lebih sifatnya keterbukaan. Jadi hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan bersama rekan-rekan guru? Ya jadi kalau saya melihat ketika dengan cara musyawarah itu akan ada solusi yang terbaik, akan banyak masukan-masukan yang terbaik hingga akhirnya ketika kita saat mengambil keputusan atas suara yang benar-benar semua benar-benar menyetujui. Bukan istilah suara terbanyak, tapi benar-benar intinya musyawarah itu menghasilkan satu yang benar-benar dianggap penting. Dan dalam pengambilan keputusan itu apakah selalu ada tantangannya gitu Pak? Apakah terdapat tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Pasti ada aja, tapi dengan banyaknya jumlah guru mau tidak mau tantangan itu bisa diperkecil dengan cara alternatif yang lain, solusi yang lain, hingga akhirnya yang tadinya menjadi tantangan kemudian tidak menjadi tantangan lagi dengan istilah tanggung jawab bersama. Maaf Pak, bukannya misal ada kejadian dengan banyaknya guru, banyaknya ide mereka permasalahan dari mereka malah menjadi blunder gitu Pak. Caranya biar tidak blunder gitu Nah di sini kalau saya ya mungkin saya beda dengan yang lain. Kalau saya diawali dengan pendekatan. Jadi bagi saya guru bukannya bawahan, tapi guru adalah rekan kerja, saling dukung. Dari awal situlah kita bekerja sama hingga terjadilah yang banyak juga. Jadi bukan menjadi tantangan lagi, bukan jadi blunder, tapi lebih mereka diberi pengertian solusinya keluar di situ. Mungkin memang saya beda dengan yang lain karena proses saya masuk pendekatan dan dewan guru yang saya utamakan. Jadi mereka semua saya anggap adalah rekan kerja, bukan sebagai bawahan, hingga solusi apapun juga kita bisa terima. Kemudian misalnya dalam pengambilan keputusan ternyata mentok nih Pak, apakah ada seseorang menjadi panutan Bapak atau yang bisa menjadi inspirasi atau tempat untuk mencari penyelesaiannya jika misalnya tidak bisa menemukan dengan rekan-rekan? Kalau saya pasti lari ke pertama yang saya lari ya, Bu, saya tuh punya orang tua dalam artian bukan orang tua sebenarnya tapi orang tua dalam jabatan. Saya punya pengawas pembina, biasanya itu solusi saya minta pendapat ke beliau. Itu yang pertama. Yang kedua tuh ke bagian kurikulum dinas pendidikan karena udah sebagai teman dekat, udah kayak saudara. Jadi setiap solusi kalau sudah mentok saya pasti lari kedua orang. Gitu. Jadi tadi permasalahannya dalam suatu instansi pasti ada dilema Pak ya. Pasti ada dilema. Dan cara mengatasinya kita melalui pendekatan dengan rekan, dengan cara musyawarah seperti itu. Tidak harus sesuai dengan aturan yang berlaku karena kadang apa yang kita rencanakan selalu ada yang baru yang keluar.
Dan jika misalnya dalam musyawarah tersebut tidak tercipta mufakat atau penyelesaian yang ini, meminta bantuan Bantuan kepada ke pengawas pengawas pembina pembina. atau ke kurikulum. Ya, Bapak misalnya kebetulan ada permasalahan dengan rekan atau bawahan atau dengan wali siswa, ada ya yang mempublisnya ke sosmed itu, bagaimana menurut Bapak? Apakah penyelesaiannya itu yang dilakukan mereka itu sudah baik atau malah membuat kita jadi tidak bisa menyelesaikan masalah? Ya, Nyaman atau tidak misalnya kalau kita ada masalah di sekolah, ada yang mengeksposnya keluar? ya jelas tidak nyaman lah. Pasti kita akan selesaikan, tapi dengan catatan kita menyelesaikannya, kita sebagai pihak sekolah biasanya datang ke rumah orang tua. Nah, kasus ini kan pernah terjadi juga ketika terjadi perkelahian antar pelajar yang kemudian orang tuanya tidak menerima. Akhirnya saya berserta dewan guru mendatangi rumah orang tua tersebut, akhirnya clear, bisa dicabut apa-apanya. Jadi intinya kita sebagai guru kurang nyaman kalau misalnya dipublish kayak seperti itu, kan lebih baik diselesaikan dengan cara yang bijak, lagi diajak ngobrol seperti kekeluargaan. Ya, kadang-kadang sekolah itu kalau kelemahan kita ya, kadang-kadang memanggil orang tua, tapi sebenarnya harusnya kitalah yang turun ke orang tua, lebih nyaman kayak gitu ngobrolnya daripada mereka dipanggil kayak gitu. Jadilah bukan kita juga minta dihargai, tapi kita juga harus menghargai mereka. Dengan cara seperti itu mungkin tidak akan terjadi lagi gitu. Jadi ada kepedulian kita benar-benar ke mereka gitu. Ya Bapak, terima kasih waktunya Sama-sama, untuk bisa membersamai saya. Mudah-mudahan pengalaman yang sudah Bapak ungkapkan barusan bisa menjadi pelajaran buat saya juga ke depannya, bagaimana cara mengambil keputusan walaupun ada di dalam dilema. Iya, pastilah. Mudah-mudahan Ibu sukses juga. Amin Bapak, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Mantap. Bapak, terima kasih Bapak hari ini sudah berkenan meluangkan waktu bersama saya untuk melakukan wawancara tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Bisa dimulai ya Pak ya? Ya, silahkan. Apakah Bapak selama ini mendapat, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Apakah sering terjadi di SMA? Terima kasih Bu ya. Tentu saja di dalam suatu organisasi itu sering terjadi yang dinamakan dengan dilema etika itu. Salah satu contoh yang paling banyak muncul di sekolah, organisasi kita, itu adalah dilema antara pekerjaan di sekolah dan di rumah. Nah, contoh seperti misalkan kita yang seharusnya sehari-hari ada di kelas untuk mengajar anak-anak, terjadi sesuatu di rumah, apakah itu anak sakit atau orang tua sakit, sehingga kita harus menungguinya, tidak bisa datang ke sekolah, sehingga kan menjadi dilema bagi yang mengambil keputusan apakah harus diizinkan atau tetap harus dia itu sekolah gitu. Tapi ya kadang-kadang kan selama tidak waktunya tidak beruntun gitu tiap hari seperti itu, ya mungkin dengan sangat terpaksa itu harus diizinkan, karena bagaimanapun juga keluarga itu yang lebih utama di rumah. Jadi biasanya yang terjadi itu antara pekerjaan rumah dan pekerjaan sekolah. Ya, yang sering muncul gitu ya. Termasuknya mungkin sudah dalam dilema etika. Iya. Apakah ada hal yang lain seperti untuk bujukan orang? Sering menemukan atau tidak? Nah, kalau untuk kehidupan moral itu ya mungkin ada beberapa guru yang sering, atau pekerja TU ya, yang sering bolos ya. Itu ya mungkin harus dikasih motivasi lebih dengan cara-cara dia harus
berikan semangat lagi supaya tidak terjadi nanti kecemburuan sosial di antara pekerja yang rajin dengan yang kurang rajin gitu. Itu mah harus lebih dibujuk lagi, diberikan motivasi dan lain sebagainya. Jadi yang telah Bapak ungkapkan tadi dua hal barusan, bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, bersama-sama memiliki kebajikan seperti tadi yang pekerjaan rumah dan pekerjaan sekolah. Terutama untuk yang dilema etika itu ya, yang pertama itu memang harus sesegera mungkin diadakan musyawarah dengan guru tersebut. Ya, jangan sampai terlalu berlarut tidak masuknya ya, tidak masuk karena akan merugikan siswa itu sendiri. Kemudian bagaimana upaya untuk mencegah hal tersebut ya harus dimusyawarahkan bersama gitu. Sehingga akan terjadi keputusan itu menjadi keputusan bersama dengan gurunya. Kalau contoh kasus misalkan kalau anaknya sakit tidak terlalu parah-parah terima, mungkin guru itu bisa datang ke sekolah gitu. Jadi jangan terlalu banyak bolongnya ke sekolahnya walaupun memang ada izin gitu, mungkin seperti itu ya. Untuk adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dan mengambil keputusannya seperti tadi? Ya, kita cek dulu, pertama harus kita cek dulu berapa tingkat ketidakhadiran seseorang tersebut, sehingga kalau misalkan sudah banyak tidak hadirnya, kemudian kita adakan langkah kedua pemanggilan guru tersebut, kemudian langkah ketiganya kita bermusyawarah dengan guru tersebut bagaimana jalan keluar yang terbaiknya, dan yang keempat kita adakan putusan bersama. Kemudian Bapak untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan? Nah, tantangan yang paling berat adalah tantangan moral gitu kepada guru-guru. Kadang-kadang kita tidak kalau kita melaksanakan suatu keputusan biasanya suka ada perasaan yang masuk dalam putusan tersebut. Itu yang paling susah, menyisihkan perasaan kita dan harus menegakkan aturan. Apakah ada langkah-langkah yang lebih efektif lagi untuk mengambil keputusan yang sedemikian? Nah, tentu saja kita juga harus melihat ke tingkat yang lebih tingginya, karena kita juga harus laporan setiap bulannya kan. Nah, berarti kita apakah keputusan kita itu sudah tepat atau belum ya kita diskusikan juga dengan para pengawas, kepala sekolah dan lain sebagainya. Berarti jadi jikalau Bapak selama ini menemukan hal yang mentok dalam pengambilan keputusan, Bapak bermusyawarah dengan Bapak pengawas. Nah, betul sekali. Bapak berarti Bapak selama ini secara umum ada 4 kategori untuk paradigma dalam situasi dilema siswa ya. Jadi Bapak selama ini memutuskan untuk mengambil paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan seperti itu Pak. Nah, betul. Kemudian untuk prinsip pengambilan keputusannya, Bapak ini berpikir berbasis rasa peduli. Nah, betul. Karena kalau kita berpikir berbasis aturan mungkin itu sangat mutlak saklek sekali Pak ya. Iya. Nah misalnya Bapak ada masalah nih untuk dilema etika ataupun rujukan moral dan ternyata terekspos keluar seperti itu Pak, apakah Bapak merasa nyaman atau tidak? Sebetulnya kalau misalnya permasalahan yang dikiranya secret itu tidak boleh orang lain tahu gitu. Karena akan menyebabkan
ya rasa mindernya orang tersebut kan kalau tahu. Maka sekuat-kuatnya kita harus menyimpan rahasia orang lain. Jangan sampai bocor kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi ke sosial media. Ya betul. Lebih baik kita musyawarahkan bersama daripada berkuar-kuar di media sosial kan. Ya. Oke, Bapak mungkin hanya ini yang bisa saya tanyakan, dan terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk saya menemani saya untuk melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan. Sama Ibu, saya senang sekali bersama Ibu. Terima kasih Bapak sekali lagi. Sekian Sama-sama. dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan beberapa pemimpin sekolah, hal yang menarik adalah bahwa dalam kasus-kasus yang terjadi di sekolah akan ditemukan banyak kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Hal ini dipengaruhi oleh adanya peraturan yang berlaku, karakter maupun budaya dalam lingkungan tersebut. Dalam mengambil keputusan, mereka pun melakukannya dengan musyawarah. Dan dalam pengambilan keputusan, saya tidak semua langkah-langkah pengambilan keputusan dilakukan, terutama berkaitan dengan uji benar atau salah. Berkaitan dengan uji legal, dari beberapa kasus yang dicontohkan, tidak ada pelanggaran hukum, uji regulasi. Pada kasus di TK terjadi paradigma pengambilan keputusan antara individu dan kelompok. Untuk kasus di SD, SMP, dan SMA, semuanya memiliki persamaan, memiliki paradigma rasa keadilan versus rasa kasih sayang. Kemudian dalam pengambilan keputusan, prinsip yang diambil adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip care-based thinking ini cocok sekali digunakan untuk kita sebagai guru yang memiliki empati yang sangat tinggi kepada murid-muridnya, serta juga kepada rekan sejawat kita. Kemudian, karena harus melihat situasi ke depannya, maka nilai yang diyakini tersebut bisa diabaikan. Karena walaupun adanya kerentangan sedikit tentang aturan, tetap kita sebagai guru memiliki rasa empati yang lebih tinggi. Adapun jika ada pempublikasian oleh orang lain, baik di sosial media ataupun di kanal internet yang lain, mereka semua cenderung menolak dan merasa tidak nyaman. Karena hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, malah memperkeruh masalah yang ada. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan kelima pemimpin instansi yang sudah saya lakukan, dari TK, SD, SMP, dan SMA, hampir semuanya memiliki persamaan ketika dihadapkan dengan suatu dilema etika. Cara pengambilan keputusannya yaitu musyawarah untuk mufakat. Dan apabila dalam pengambilan musyawarah tersebut dihadapkan kepada kebuntuan, para pemimpin sekolah meminta bantuan kepada para pengawas pembina. Dan diharapkan para pengawas pembina ini bisa membantu para kepala sekolah dalam menyelesaikan permasalahan jika terjadi kebuntuan. Dan dalam langkah-langkah pengambilan keputusan, ternyata semuanya masih belum menggunakan 9 langkah untuk pengambilan keputusan secara utuh. Demikian tugas demonstrasi penyesuaian yang saya telah lakukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.